banyak waktunya di sanggar, Mm-mm. bawa tugasnya ke sana. Oh kayak gitu. Gitu. Ya, sobat muda, sekarang kita kembali lagi di video selanjutnya. Nah, sekarang ini kita lagi sama salah satu siswa. Kenalin diri dong sama teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Nikomang Ayu Puspita Dewi, bisa dipanggil Ayu Puspita. Saya dari kelas 12 IPS 1. Asal saya dari Banjardinas Antap Kaja. Ya, jadi panggilannya apa nih? Ayu Puspita. Ayu. Panggilnya Ayu atau Puspita? Apa ya boleh kan? Ayu boleh Puspita. Oh ya, panggil Puspita aja ya. Oke, Puspita tadi kelas 12 12. IPS 1. Berarti udah kelas 3 ya sekarang. Gimana rasanya udah sampai, artinya kan udah kelas 1, 2, 3, udah sampai kelas 3 nih. Kelas 3 ya, kelas 12 ya. Nggak terasa sih Kak, cepet banget waktunya. Gimana ininya? Karena waktu ini sempat 2 tahun kena COVID kan, berarti sempat daring. Ada rasa gini, aduh nggak puas nih SMA gitu atau gimana? Ada dong, tentu ada Kak. Waktu kelas 10 nggak ngerasain banget itu kelas 10. Kalau kelas 12 kan di kelas 11 ada. Ada sempat-sempat ya. Kalau 12 ini kan full ya. Gimana? Enakan mana nih? Daring atau offline kayak gini? Offline. Offline ya. Kenapa alasannya? Karena kalau misalnya dapat pelajaran nggak ngerti bisa langsung ketanya sama gurunya. Kalau bisa apa nih sendiri pelajaran favoritnya? Karena IPS? SBK sih. SBK itu apa ya? Seni budaya. Oh, seni budaya. Apa? Oh, berarti ini pas nih. Kalau seni budaya apa ya kegemarannya? Nari? Iya. Wih, salah satu gini ya senimannya. Iya. Apa ininya yang ditekuni? Tari kontemporer atau Bali? Bali pernah, kontemporer juga pernah. Kalau Bali apa aja artinya? Misalnya kayak tari penyambutan, Macam Brahmo ya. Itu Puspita belajarnya emang dari kecil itu atau memang gimana? Otodidak atau memang ada sanggar di rumah? Dulu atau gimana? Dari kecil sudah ikut sanggar. Ya. Sanggar itu di rumah atau di rumah. Di Banjar? Di rumah. Gimana? Apa namanya kesan-kesannya itu belajar ini tuh seneng nggak emang ini? Kalau belajar nari itu seneng ya, karena itu keinginan sendiri. Oh gitu, berarti nanti setelah kelas tamat kelas 12 ini IPS ya tadi mau kemana? Kalau saya sih mau melanjutkan ke ISI, Institut Seni Indonesia. Wah, ini calon seniman kita nih ya sahabat ya. Itu mencari jurusan apa? Pastinya gini ya. Seni tari ya. Terus apa namanya nih berhubungan sama seni budaya? Kalau Puspita sendiri kan memang apa namanya hobi, kemudian gini, itu di rumah memang ada orang tua yang gini, memang dulunya adalah seniman atau gimana? Ya, dulu bapaknya yang seniman. Penari ya? Ya. Oh, kayak gitu. Berarti nanti setelah ini masuk ke ISI, rencananya mau apa? Mau jadi guru tari? Mau jadi seniman atau gimana? Kalau bisa jadi guru tari. Kenapa? Karena misalnya kayak ngajar-ngajar orang kecil tuh lebih suka gitu loh. Ngajar-ngajarin nari gitu. Nah, pendapat Puspita sendiri mengenai sekarang ini kan karena anak muda nih, milenial gitu, apalagi nih sekarang ini. Gimana pendapat Puspita mengenai seni budaya Bali? Apakah perlu dilestarikan atau memang hanya sekedar atau bagaimana kayak gitu? Kalau menurut saya sih perlu dilestarikan. Kenapa? Karena? Perlu dilestarikan karena unik ya? Unik dan satu-satunya kayak gitu. Nah, terus selain kalau di rumah pastinya kalau Puspita kan bisa nari kayak itu. Selain itu apa kegiatannya di rumah? Kalau saya di rumah kan pulangnya juga sore ya, sore. Belum juga kegiatan ataukah ada, saya juga mengikuti organisasi. Organisasi apa tuh? Organisasi OSIS. Misalnya kayak ada kumpul-kumpul tuh, paling lambat lah pulangnya jam 5:30 paling lambat. Sore saya sampai rumah itu paling dapat mandi, makan sama belajar aja. Selain itu, kalau biasanya hari libur kemana aja? Kalau libur istirahat aja gitu. Istirahat paling jalan-jalan lah pantai. Ke pantai ya? Tapi kalau di rumah biasanya Puspita dekatnya sama siapa?
cerita-cerita gitu Bapak. sama bapak? Mm-mm. Cerita apa aja sih sama bapak biasanya? Misalnya cerita tentang apa ya, orang misalnya ada masalah tuh lebih ke pendem sendiri, nggak jarang cerita sama orang gitu. Berarti kalau sama bapak ceritanya apa aja? Yang model kayak eh, pelajaran atau apa cita-cita gitu sama bapak kayak gitu. Lebih ke cita-cita Kalau masalah pribadi, ya. masalah pribadi kayak gitu sama teman. Iya, Ada teman, bestie atau gini? ada. Ada sahabat ya. Ada. Itu biasanya kemana aja sama ininya? Ke pantai juga tadi Iya, atau gimana? paling ke pantai itu sana cerita. Mm-mm. Nah sekarang selanjutnya nih, tadi kan setelah lulus kelas 3 ini kan mau rencana mau ke ISI kayak Iya. gitu. Nah nanti setelah ke ISI itu rencananya mau jadi guru tari kayak gitu. Nah ada nggak opsi selain itu kalau seandainya diberikan gini atau mungkin melanjutkan kemana lagi mungkin setelah itu mau go internasional atau kayak gimana? Pernah apa nggak ininya? Coba ceritakan dong. Pengennya kemana? Pengennya sampai sana aja sih sebenarnya. Hmm. Masih bingung juga cari gini kampusnya. Oh gitu. Iya. Belum pernah ke ini ya, belum pernah ke Denpasar ya gini. Belum. Kalau di rumah itu kakak pengen tahu nih sama teman-teman pengen tahu juga Iya. caranya Puspita ngatur waktu antara belajar kemudian di sanggar gitu atau di ini tuh gimana menarinya kayak gitu. Kalau misalnya kan saya sanggarnya hari Minggu ya. Saya kayak ada tugas juga paling banyak waktunya di sanggar. Bawa tugasnya ke sana. Oh kayak gitu. Iya. Terus gimana? Di sana buat tugas gitu sih. Bisa ngatur waktu kayak Bisa. gitu. Kalau di sekolah ada gini juga nggak? Ada ekstrakurikuler nari? Ada. Ada. Berarti apa namanya Puspita ikut di sana juga? Ikut kalau kelas 12 kan nggak wajib ekstra. Nah kalau di OSIS gimana tuh? Di bagian apa? Aku di bagian C9. Oh, itu bagian apa tuh? Sekbid apa? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Loh, kok nggak gini ya? Kok nggak ke apa namanya? Kok nggak ke budaya gitu ya? Enggak. Dulunya waktu wawancara saya sempat memilih ke C8 kesenian. Tapi dapatnya di C9. Oh gitu. Itu mengenai ngurusin tentang teknologi. Terus berarti kegiatannya untuk apa namanya seksi 9 itu apa aja? Soalnya kalau ada hari-hari besar kayak nyepi, kita buat poster terus post di Instagram. Oh gitu, ada Instagramnya. Berarti Puspita ini sangat gini dengan gadget juga dong. Nah, itu biasanya di rumah sering nggak megang gadget? Enggak, jarang. Enggak jarang ya. Biasanya kalau megang gadget itu apa yang dicari? Paling kalau buka Instagram, buka TikTok gitu. Buat tugas di Google gitu. Nyari-nyari gini tuh di Google. Iya. Berarti menurut Puspita itu gadget itu penting nggak sih? Nggak terlalu sih. Oh gitu. Kalau menurut saya nggak terlalu. Nah, sekarang tadi kakak dengar kan punya nih sahabat di sini. Nah, durasinya tuh kalau sama sahabat itu berapa lama ngobrolnya di sekolah itu kan setelah belajar ketemu sahabat ngobrol itu kayak gitu. Istirahat pasti ketemu. Pasti sekelas. Enggak. Oh enggak. Beda kelas. Oh gitu. Ya. Sahabatnya itu ini banget ya berarti kadang-kadang ada orang yang jarang punya gini tapi ini lain kelas ya sahabatnya. Lain kelas. Kemana aja tempat favoritnya di sekolah ini? Di sekolah paling ke kelas aja sih. Kalau misalnya keluar tuh kelas aja. Nggak pernah. Kantin? Ya. Tempat favoritnya berarti di kelas? Ya. Oh, kalau perpustakaan itu enggak ini ya? Apa aja yang diobrolin sama bestinya biasanya? Tentang apa ya? Ya, cia. Ada yang disuka gitu gini enggak? Ya. Oh gitu. Kalau tadi kalau sama Besti kan siapa yang sering cerita duluan nih? Puspita dulu atau Bestinya dulu? Dia dulu. Oh, kalau dia duduk, kalau temannya Bestinya apa sih yang diceritakan? Sama sih, misalnya kayak gitu pokoknya sama.
Kalau seandainya nggak gini sama orang tua, artinya lagi sedang bermasalah gitu sama orang tua, gitu sering ceritanya ke Besti nggak? Paling pendam sendiri kalau jarang cerita. Jarang cerita. Kalau Bestinya ceritanya sering juga. Sering. Nah, sekarang menurut Puspita sendiri, sayang kan sama orang tua? Sayang banget ya. Berapa bersaudara? 3. 3. Puspita anak Ketiga. anak bungsu ya, paling disayang ya. Nah itu biasanya kalau orang tua marah tuh apa yang yang tidak disukai dari orang tua? Saya jarang dimarahin. Oh, jarang dimarah. Soalnya kan kakaknya udah menikah semua. Orang saya sendiri. Sayang banget ya, jarang dimarah. Tapi apa yang biasanya nggak disuka atau ada aturan tertentu yang mungkin bagi orang tua tuh ini nih gitu yang nggak boleh dilanggar gitu. Misalnya kayak keluar malam, terlalu malam tuh bisa dimarahin. Pernah keluar malam? Pernah. Sempat dimarahin, abis itu nggak pernah keluar lagi. Gitu. Artinya orang tua itu sebenarnya apa ya, ngasih peraturan itu untuk kebaikan ya, kayak gitu. Nah, Puspita sendiri harapannya untuk Puspita sendiri apa nih ke depan? Harapan saya untuk kedepannya semoga bisa bersekolah di isi ya, di impian saya sama mengejar cita-cita. Kayak gitu. Sisanya belajar yang tekun rajin ya. Oke. Nah, kalau saya di OSIS ada apa lagi organisasi pramuka? Enggak ikut. Enggak ya, cuma itu aja di OSIS aja. Oke. Suka enggak ininya kegiatan dengan OSIS sebenarnya gitu? Karena biasanya kan OSIS tuh terkenal capek. Atau ada capeknya, ada senangnya gitu. Senangnya apa? Bisa kumpul-kumpul, bisa mengenal orang yang yang menurut Puspita itu manfaatnya ikut OSIS itu apa sih bagi kehidupan ini pribadi gitu? Apa menambah teman atau apa kayak gitu? Menambah teman itu kan pasti bisa, gimana ya, kalau saya kan jarang bergaul gitu sama orang. Bisa berbicara di depan orang banyak. Oke gitu ya. Oke. Jadi menarik juga ya ngobrol sama Puspita ini. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu untuk sesi ngobrol sama bareng Puspita. Jadi sahabat-sahabat ruang sahabat muda di rumah, kalau ada saran dan apapun itu silakan komen di bawah. Jika ada pertanyaan juga silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke? Salam semangat. Makasih Puspita. Ya, oke.